Minggu 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo resmi memulai periode kedua pemerintahannya. Bersama wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Jokowi akan menjalankan periode keduanya sampai tahun 2024. Setelah 74 tahun merdeka, 7 pemimpin sudah memimpin kapal besar bernama Indonesia. Pasang surut perekonomian sudah banyak dilalui, dan setiap eranya memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Kondisi ekonomi pada era Presiden pertama Soekarno, Indonesia menghadapi tantangan yang berat, terutama dalam menata perekonomian pasca proklamasi kemerdekaan. Dikala itu, Indonesia harus menanggung hutang sebesar 1,13 miliar US dollar warisan dari Hindia Belanda. Di sisi lain, barang kebutuhan mengalami kelangkaan sehingga menimbulkan inflasi. Namun berbagai gejolak politik mempengaruhi kinerja perekonomian. Pada era Soekarno ini, terjadi defisit APBN yang menyebabkan hiperinflasi. Pemerintah pun melakukan centering atau penyehatan untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan penurunan nilai mata uang kertas dan penyederhanaan mata uang lewat penerbitan mata uang yang baru. Krisis ekonomi yang terjadi pada era ini mendorong kejatuhan Presiden pertama Soekarno. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan dimulailah era yang dinamakan dengan Orde Baru. Berbeda dengan era Soekarno, Orde Baru menginginkan situasi politik yang stabil. Dalam Orde Baru juga dikenal dengan adanya trilogi pembangunan. Dengan adanya trilogi pembangunan ini, diharapkan stabilitas nasional itu menjadi dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi dan pemerataan pembangunan yang lebih luas jangkauannya. Pada masa Orde Baru, kenaikan harga minyak dunia memberikan dampak positif terhadap Indonesia. Dengan kenaikan harga minyak tersebut, Indonesia bisa meningkatkan pembangunan dan kualitas pendidikan. Pada awal tahun 1998, permasalahan-permasalahan mulai timbul. Krisis Asia menyebabkan krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Nilai rupiah mulai turun dari angka 2.300 menjadi 16.650 US dollar Amerika Serikat. Inflasi melonjak hingga mendekati 90%. Suku bunga Bank Indonesia juga meroket hingga 70%, sehingga banyak kredit macet di perbankan. Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Krisis ekonomi dan krisis politik yang berkembang di masa Orde Baru ini berkembang menjadi permasalahan yang multidimensi. Soeharto yang menjabat selama 32 tahun akhirnya turun jabatan dan digantikan langsung oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie yang seorang teknokrat, untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta mengatasi permasalahan pengkreditan perbankan, pemerintah membentuk badan yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN serta menerbitkan obligasi rekap senilai 650 triliun untuk menalangi hutang perbankan. Dengan periode yang relatif singkat, inflasi mulai turun, yang awalnya 78% menjadi 2%. Nilai rupiah juga mulai menguat menjadi 7.000 per dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi 2% yang dari awalnya minus 13%. Pemimpinan B.J. Habibie tergantikan oleh Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden.
Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, sebuah kebijakan dikeluarkan untuk melindungi kaum minoritas yang miskin. Namun upaya tersebut mengalami kendala karena gejolak politik dan tidak harmonisnya hubungan Indonesia dengan IMF. Gus Dur jatuh dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Era pemerintahannya ditandai dengan berakhirnya kerjasama antara Indonesia dengan IMF. Namun, pemerintah tetap melanjutkan reformasi perekonomian secara mandiri untuk menstabilkan konsolidasi fiskal, restrukturisasi keuangan, dan peningkatan investasi. Melalui pemilihan presiden yang digelar secara langsung pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menduduki kursi kepresidenan selama 2 periode. Awal pemerintahannya merupakan masa kebangkitan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi pada tahun 1998. Hal ini didukung atas naiknya dari angka 5% menjadi 6% perekonomian Indonesia yang mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi secara global, hal ini berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, perekonomian Indonesia masih mampu bertahan di angka positif, yaitu di angka 4,6 dari negara-negara yang lainnya. Joko Widodo menjadi presiden ke-7 negara Indonesia. Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini mengusung program Nawacita untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif. Di samping itu, untuk menciptakan terobosan guna menarik investasi dan juga mendukung program-program pemerataan pembangunan. Bahwa Jokowi kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat, berdaya saing tinggi, dan juga memperoleh status layak investasi dari berbagai rating. Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya tembus ke level tunggal digit. Pada periode kedua masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengalami permasalahan ekonomi akibat dampak virus COVID-19. Perekonomian Indonesia mengalami penurunan secara drastis seperti banyaknya pengangguran yang semakin meningkat, angka kemiskinan yang semakin tinggi, dan masih banyak permasalahan ekonomi akibat dampak COVID-19 ini. 5 sektor usaha yang terdampak akibat virus corona.
Nah, gimana teman-teman? Ini adalah video perkembangan perekonomian Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang tahun 2020. Dari awal kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno sampai sekarang Presiden Joko Widodo. Tentunya banyak perkembangan perekonomian Indonesia yang mengalami pasang surut naik turun akibat hambatan-hambatan struggle-nya karena krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis global lainnya. Dari saya, Istiatun Hasanah, terima kasih.